Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أعلم بمراده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا في آية أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat teriring salam semoga selalu dan senantiasa tercurah dan melimpah kepada uswah dan qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, junjungan Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dan kelak di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat bil khusus untuk diri pribadi, khatib umumnya untuk hadirin. Mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena tiada bakal terbaik ketika kita menghadap kepadanya selain daripada ketakwaan kita kepadanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah rangkaian kesempatan. Setiap detik yang Allah beri bukan sekedar waktu yang berlalu, akan tetapi peluang, kesempatan untuk bertaubat sebelum pintu taubat tertutup, kesempatan untuk berbuat amal baik, amal soleh sebelum tangan, kaki dan anggota tubuh kita tak lagi bergerak, kesempatan untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, yang sedang mendapatkan ujian baik longsor, banjir dan lain sebagainya, kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, kesempatan untuk menghormati mereka, menyayangi mereka, membahagiakan mereka. Orang tua kita seiring bertambahnya usia perlahan mulai kehilangan kekuatan fisiknya. Langkah mereka tak lagi setegak dulu, suara mereka tak selalu jelas sebelum mereka tua. Kemudian tubuh yang dahulu kokoh kini mulai melemah. Maka hadirin jamaah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melemah, sesungguhnya itulah saat kita diuji, mampukah kita menjadi kuat untuk mereka sebagaimana dulu mereka kuat demi kita. Kesempatan untuk merendahkan diri kita di hadapan mereka,
Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala beliau berkata, min barakatil umur antara du'fa walidayka fatazdada tawadu'an. Di antara keberkahan umur seseorang adalah ketika ia melihat kelemahan kedua orang tuanya, fatazdada tawadu'a, lalu hal itu menambah kerendahan hatinya. Hadirin jamaah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi anak yang orang tuanya telah meninggal dunia, maka ini merupakan peluang kesempatan untuk selalu mendoakan mereka, menyertakan dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka di alam barzahnya, di alam kuburnya mendapatkan cucuran rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di alam kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi Allah memberikan peluang kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita, potensi kepada kita, maka pergunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Kata ulama, al-fursah tamurru marras sahab. Kesempatan itu bagaikan sesuatu yang akan hilang, dan ketika sesuatu itu hilang, maka tidak lagi datang kepada kita. Penyesalan demi penyesalan akan datang kepada kita kalau kita menyia-nyiakan kesempatan, peluang, potensi yang Allah berikan. Kalau kita menyesal di dunia, mungkin masih bisa kita perbaiki, tetapi akan datang satu waktu, satu masa di mana penyesalan tersebut tidak lagi guna untuk diri kita, tidak lagi bermanfaat untuk diri kita. Kapan penyesalan itu datang? Yaitu ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, manusia menyesal. Kenapa? Ketika sakaratul maut manusia menyesal karena di waktu itu Allah perlihatkan perjalanan hidup manusia, baik itu amal solehnya ataupun amal yang tidak baiknya. Allah perlihatkan pahala, Allah perlihatkan dosa yang ia lakukan ketika di dunia, dan Allah pun perlihatkan tempat yang ia akan singgahi, apakah di surga ataupun di neraka. Maka di saat itulah manusia menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Bahkan digambarkan di dalam surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang-orang yang ketika sakaratul maut datang, mereka berkata, ya Allah, tangguhkan ajal kami, tunda kematian kami, maka niscaya kami akan bersedekah ya Allah, akan beramal saleh ya Allah, akan berbakti kepada kedua orang tua kami, akan menyayangi kedua orang tua kami, akan membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Tapi apa kata Allah? وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menunda kematian seseorang apabila ajalnya telah tiba. Hadirin jamaah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang membuat mereka menyesal ketika sakaratul maut? Di dalam surah Al-Munafiqun ayat 22 Allah berfirman, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawm. Kata Allah, dulu engkau ketika di dunia lalai terhadap perintahku. Ketika di dunia engkau enggan menyebut namaku. Ketika di dunia engkau tidak mau melaksanakan perintah, engkau lalai, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini aku akan bukakan hijab akhirat, diperlihatkan bagaimana pahala, bagaimana surga, bagaimana dosa, bagaimana neraka. Hadirin jamaah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi salah satu yang membuat seseorang itu menyesal adalah ghaflahnya, lalainya ketika di dunia.
Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau menjadi hamba-hamba yang ghafil, yang lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, yang lalai enggan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dicintai dan dimuliakan Allah, hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban digambarkan oleh Rasulullah, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu, bulan di mana manusia banyak lalai, banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab manusia berlomba-lomba untuk melakukan amal soleh, karena bulan Rajab salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah. Ketika manusia beramal maka pahalanya dilipat gandakan. Begitu bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Di salah satu malam ada malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan bulan yang mulia. Tapi di bulan Sya'ban manusia banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah memberikan sebuah motivasi kepada kita, al-ibadah fil haraj ka hijratin ila. Barang siapa yang melaksanakan ibadah kepada Allah, taat kepada Allah di waktu-waktu banyak fitnah, termasuk di waktu banyak goflah manusia, banyak lalainya manusia, seperti pahala berhijrah kepadaku. Artinya ketika kita beribadah di saat manusia lalai, baik itu di bulan Sya'ban yang saat ini kita berada di dalamnya, ataupun di waktu malam ketika manusia banyak lalai, terlelap tidur, ataupun antara waktu maghrib dan isya di mana manusia banyak lalai, pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan ini, bulan Sya'ban menjelang datangnya bulan Ramadan, kita mampu untuk mempersiapkan diri dengan memperbanyak amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nanti ketika datang bulan Ramadan kita sudah siap dan bisa maksimal dalam menjalankan ibadah tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.